Gila, MU merekrut pemain remaja dengan mahar yang cukup mahal, yaitu sekitar 50 juta euro atau sekitar 883 miliar rupiah untuk pemain yang bernama Leny Yoro. Gila enggak nih? Leny Yoro nih sekarang lagi heboh ya di mancanegara sekarang ini, khususnya dalam dunia persepak bolaan. MU lagi-lagi memberikan kejutan, MU lagi-lagi membuat berita geger dengan transfernya. Semula kita itu sempat merasa MU ini sudah berubah. MU ini sudah tidak lagi royal untuk membeli pemain, lebih selektif lagi dan lebih sering jual pemain. Terbukti Greenwood sudah dijual, dapat tambahan Van de Beek juga. Dan kita juga ketika membeli pemain itu sekarang tidak lagi kontan mahal-mahal, langsung cicil aja biar tidak terlalu bengkak pengeluaran klub. Tapi kali ini sangat berbeda. Sangat berbeda. Manajemen Manchester United kali ini mengambil langkah yang cukup berani dengan membayar transfer 50 juta euro plus add-ons ada 20 juta lagi guys untuk pemain yang berusia 18 tahun. Posisi back bernama Leny Yoro. Leny Yoro ini sempat disanterkan akan bermain untuk Real Madrid. Jadi kita bahas dulu nih. Sebelumnya ini kan Leny Yoro ini memang pemain bagus. Di usia dia yang masih 18 tahun, Leny Yoro ini bisa tergolong pemain langka. Kenapa kita bilang langka? Di usia yang masih 16 dia udah debut. Dan ingat, ini sebagai back tengah. Kalau dia itu pemain tadi tengah atau agak striker, itu wajar. Mungkin masih banyak pemain 16 tahun sudah diorbitkan. Tapi ini pemain belakang. Pemain belakang kan dituntut memang harus pemain yang memiliki ketenangan. Dan ketenangan itu biasanya muncul ketika sudah beranjak dewasa. Tapi Leny Yoro ini meskipun masih remaja 16 tahun, 17 dan sekarang 18, tapi ketenangan yang ia miliki itu setara dengan pemain-pemain yang sudah berpengalaman guys. Kalau misalnya kita lihat cuplikan-cuplikan Leny Yoro bersama klubnya itu Lille yang sebelumnya itu, kita bisa lihat bagaimana ketenangan seorang Leny Yoro mengawal pertahanan guys. Jangan salah, bahkan ketika Leny Yoro masih remaja saat ini, ia sudah menjadi pilar utama di lini pertahanan Lille guys. Ia sudah menjadi pemain inti dan sudah memiliki caps 30 pertandingan dari 34 pertandingan guys. Bayangkan dalam musim kemarin dia itu menjalani pertandingan 30 kali dari 34 pertandingan. Ini menandakan, ini mengindikasikan bahwasanya Leny Yoro ini betul-betul kompeten guys. Leny Yoro ini meskipun sempat disanterkan bakal ke Real Madrid ya, karena kebetulan kontraknya Leny Yoro ini hanya tersisa 1 tahun. Jadi kalau misalnya tahun ini nggak pergi, maka tahun depan klub Lille mau nggak mau wajib kehilangan seorang Leny Yoro secara gratis. Nah, Lille nggak mau. Masa pemain andalannya yang masih muda ini yang bisa mendapatkan uang begitu banyak pergi secara gratis? Ya kan? Makanya Lille itu lebih condong kepada transfernya si MU yang menawarkan duit melimpah sekitar 50 juta euro plus 20 juta euro. Real Madrid hanya berani menawar sekitar 25 juta. Nah, setengahnya kalau kita konversi ke rupiah itu sekitar 440 miliar. Karena Real Madrid sadar, ini pemain tinggal 1 tahun lagi kontraknya. Kalau kalau Leny Yoro memang betul mau memperkuat Real Madrid, maka tunggu tahun depan maka akan gratis. Sama kasusnya kayak Mbappe. Mbappe terakhir datang ke Real Madrid dari PSG dengan status gratis. Nah, Florentino Perez atau kita bisa bilang gitu kayak Opa Perez ini itu cerdas kalau saga-saga transfer kayak gini. Dia nggak akan mau keluar duit banyak hanya untuk pemain. Karena dia paham betul cara mengkoordinasikan sebuah klub, bagaimana memutar keuangan klub sehingga Real Madrid menjadi jaya seperti saat ini. Karena orang yang betul-betul ingin tulus bermain untuk Real Madrid, maka dia harus memilih pilihan yang berat. Dan ini terjadi kepada Leny Yoro. Leny Yoro ini merasa nggak enak juga dengan pihak Lille. Karena pihak Leny Yoro berpikir kalau
sebenarnya kalau mungkin ditanya dari hati paling dalam, aku yakin Leny Yoro itu pengennya ke Real Madrid. Tapi Leny Yoro ini kayak semacam membalas jasa daripada Lille yang telah mengorbitkan namanya, membesarkan namanya hingga saat ini. Maka ketika itu saga transfer MU juga cukup ini ya, cukup mengerikan. Kenapa aku bisa bilang mengerikan? Karena MU itu sempat mengajak Leny Yoro, tapi Leny Yoro menolak karena Leny Yoro itu pengen ke Real Madrid. Nah, cerdasnya MU, dia langsung ngomong ke pihak klub, ini aku mau ngasih 50 juta plus 20 juta tambahan. Kalau mau, ayo. Kalau enggak. Dan di situ yang berperan adalah klub Lille-nya. Jadi bukan lagi MU yang meng-approach atau mendekati Leny Yoro, tapi MU memberikan tawaran kepada Lille dan biarkan Lille yang bekerja untuk meyakinkan seorang Leny Yoro. Dan akhirnya Lille bilang ke Leny Yoro, ayolah masuk aja lah ke MU. Kapan lagi nih kami bisa mendapatkan duit 50 juta? Ayolah, kau udah jadi pemain bintangnya kan. Ayolah bantu kami lah klub Lille ini. Pasti seperti itu. Nah, Leny Yoro yang mungkin yang tidak mau dianggap sebagai anak durhaka ya. Jadi dia pun ya udahlah, kasihan juga klubnya. Tambah lagi MU juga bukan klub antah berantah gitu kan, bukan klub-klub kacangan. MU dan Madrid ini kan dua klub terbesar di dunia. Maka dari itu Leny Yoro pun mempertimbangkan ya tidak ada salahnya juga sih pindah ke MU gitu kan. Nyatanya toh lebih besar daripada Lille. Meskipun mungkin kalau dari hati paling dalam si Leny Yoro ini tuh pengennya ke Real Madrid, guys. Usut punya usut, ternyata Paris Saint-Germain dengan Liverpool juga mengintai ini pemain. Jadi dia nengok ini pemain ya kan, Leny Yoro ini. Tapi karena mereka tahu Real Madrid itu doyan nih sama pemain, mengincar Leny Yoro juga. Terakhir mereka dua klub ini mundur alon-alon, mundur secara perlahan. Beda dengan MU. Taulah MU, ya kan? Apalagi setelah ditinggal Rafael Varane ini kayaknya itu menggebu-gebu kali untuk merekrut pemain bertahan. Sebelumnya aku juga bingung kenapa tiba-tiba MU udah here we go Leny Yoro. Padahal di akhir-akhir sebelum ini yang sangat disantarkan beritanya itu adalah Matthijs de Ligt. Matthijs de Ligt ini kan sebelumnya itu udah digadang-gadang bakal join ke MU dari Bayern Munchen. Nah, dalam benak aku mungkin Matthijs de Ligt lah yang akan diduetkan dengan Lisandro Martinez. Tapi MU itulah aku nggak tahu ini manajemen MU tiba-tiba bayar kocek 50 juta plus 20 juta untuk pemain 18 tahun yang bernama Leny Yoro dari Lille. Nah, terakhir jadilah ini transfer. Masuklah Leny Yoro ke MU dan sudah melakukan medical test dan nanti akan diperkenalkan. Di sini nih banyak polemik ya. Dalam artian di sini banyak pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak. Banyak yang setuju itu karena memang kebetulan Rafael Varane sudah pergi. Jadi ada kosong nih. Berhubung memang masih ada Maguire sama Lindelof. Tapi yang aku lihat, Maguire dan Lindelof ini belum mendapatkan kepercayaan 100% daripada pelatih Erik ten Hag. Sejauh ini yang betul-betul ia masih percayakan pertahanan itu 100% itu hanya kepada Lisandro Martinez. Maka dari itu dibutuhkanlah satu orang sebagai tandem Lisandro Martinez dan itu tandemnya itu jatuh kepada Leny Yoro. Nah, jadi ini juga banyak pro kontra juga lagi. Di kontranya karena ini kok bisa pemain 18 tahun dihargai 883 miliar. Banyak loh pemain yang lain gitu kata dia. Di sini juga banyak disebutkan bahwasanya untuk seorang bocah 850 juta. Oh my god, kalian tuh bisa mendapatkan SAR katanya yang lebih murah kata dia. Baru ada lagi ngomen dia gini. Bayangkan Real Madrid aja cuma mau bayar 25 karena dia tahu ini cuma tinggal 1 tahun lagi kontrak dia. Ngapain kalian mau bayar 50 juta gitulah kata dia kan. Ya tapi baru ada yang ngomen nih, this guy is such an obvious flop man. Jadi ini dia bilang ini pasti pemain nanti bakalan flopnya nanti ini gitu kan, akan meredup gitu ya kan. Aku nanti akan kembali lagi ke postingan ini untuk ketawa kata dia. Buset dah, dia mengomentari postingan-postingan daripada Fabrizio Romano yang mengatakan here we go bahwasanya si Leny Yoro bakal join official ke MU. Nah, seperti itu guys. Nah, menurut kalian tuh gimana guys? Gimana tanggapan kalian tentang kepindahan yang super cepat ini Leny Yoro itu pindah ke Manchester United? Memang kalau masih dari segi umur ini masih muda banget sih, 18 tahun ya. Dia itu punya tinggi sekitar 190. Kemudian juga ternyata usut punya usut dia itu
aslinya itu dari Pantai Gading, kemudian merantau ke Prancis umur 6 tahun, kemudian masuk SSB sana, terakhir masuk ke Lille, terus diorbitkan dan sampailah sekarang menjadi pemain dengan dengan apa ya, dengan transfer sekitar 50 juta plus 20 guys. Luar biasa. Ya, kita nantilah bagaimana kontribusi si Leny Yoro. Semoga aja Yoro memberikan kontribusi nyata ya. Jangan sampai dia menjadi lot kembali. Sempat nanti Leny Yoro ini jadi lot kedua, aduh kacau kita. MU udah buang-buang duit banyak gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa, setidaknya ini mungkin jadi prospek jangka panjang MU ke depannya. Karena MU sekarang lagi mencari pemain-pemain muda juga gitu kan. Semalam tuh beli Zagzi, sekarang masuknya Leny Yoro. Oke, semoga aja Yoro makin gacor ya di MU guys untuk mengawal lini pertahanan. Memang kalau dari segi ketenangan dia tenang guys, sumpah. Kalau misalkan tengok ya di berbagai macam video di YouTube itu tentang bagaimana skill dan tackle dan ketenangan dia mengawal lini pertahanan, bukan kaleng-kaleng Yoro ini guys. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian.